Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Bimbingan Belajar Mandiri. Bimbel mandiri bukan bimbel biasa. Apa kabar anak-anak? Kita lanjut ya belajarnya ya. Ya, jadi minggu yang lalu kita sudah belajar turunan alkana dengan gugus fungsi UH ya atau alkohol. Sekarang kita akan belajar masih turunan alkana yaitu eter ya. Eter atau disebut juga dengan alkoksi alkana. Jadi rumus umumnya sama dengan alkohol ya, CnH2n plus 2O ya. CnH2n plus 2O. Sedangkan rumus strukturnya begini ya, ROR ya. Ini ada alkil ya. Ini adalah gugus fungsi dari eter. Nah, anak-anak pernah dengar eter? Ya, jadi itu suatu cairan yang sangat mudah terbakar ya, mudah menguap. Dan ini biasanya juga sering disalahgunakan untuk membius ya. Jadi hati-hati jangan bermain-main dengan eter karena mudah sekali terbakar. Nah, baik anak-anak, kita langsung lanjut. Jadi kita fokus pada pemberian nama atau tata nama ya. Kita tidak membicarakan tentang sifat dari eter ya. Baik, tata nama menurut IUPAC ya. Jadi yang pertama harus dicari dulu rantai utamanya, yaitu yang banyak mengandung atom C ya. Oke, kemudian yang harus diingat bahwa gugus, ini kurang S ya, gugus eter. Nah, gugus eter ini ya, begini. Nah ini ya, gugus eter ini tidak ikut dalam rantai utama ya. Gugus eternya ini tidak ikut dalam rantai utama. Ini penting ini supaya nggak terjadi kekeliruan ya. Gugus fungsi eter ini harus mendapatkan nomor terkecil ya. Nanti bagaimana kita akan berlatih ya. Dalam struktur ROR begini ya. Jadi OR ini dianggap gugus eternya. Jadi bergandengan dengan alkil. Kan ada dua alkil ini ya. Ya, dianggap gugus eter. Berikutnya cara memberi nama, jadi disebut dulu gugus eternya ya. Jadi disebut dulu gugus eternya ini, kemudian diikuti dengan alkana yang di sebelah sini ya, itu alkananya. Jadi makanya tadi kan kita harus mencari dulu yang banyak mengandung atom C, itu adalah rantai utama ya. Berikutnya, jika gugus eter ini mendapat nomor yang di tengah-tengah, maka cabang lain itu ya dan di tengah, tetapi ada cabang lain di rantai utama, maka cabang lain itu harus mendapat nomor terkecil. Nah, prakteknya seperti apa biar lebih nyata ya. Mari kita lihat ya. Sesuai dengan aturan IUPAC, cari rantai utama yang banyak mengandung atom C. Kita lihat sebelah kiri kanan sama-sama hanya terdiri dari satu atom C. Ingat anak-anak yang tadi rumus strukturnya ROR ya, bahwa ini dianggap sebagai gugus eter ya. Jadi gugus eter yang mana? Nah, ini ya ROR ya, OR. Nah, rantai utamanya yang mana? Yang ini. Jadi ini tidak ikut dalam rantai utama. Ya. Jadi oke ya.
O ini harus diberi nomor terkecil. Dia terikat pada atom C nomor berapa? Nah, karena di sini tidak ada lagi atom C, hanya satu saja atom C, maka langsung kita bisa menyebutkan. Tadi sebut dulu gugus eternya. Gugus eternya yang saya lingkari merah. Satu atom C, ya, satu atom C kalau derivatnya alkana disebut dengan metana, ya. Karena ini terikat oleh gugus eternya, maka kita ganti dengan metana, A-nya kita ganti dengan oksi. Jadi kita sebut ini adalah metoksi. Nah, gitu ya. Metoksi ini adalah alkana yang punya satu atom C, kan kehilangan satu hidrogennya ya. Jadi kita tidak menyebutkan ini sebagai metil, tapi kita sebut sebagai metana ya, metoksi metana. Makanya tadi apa ini nama ether punya nama lain yaitu alkoksi alkana ya, alkoksi alkana ya. Nah, ini satu atom C, metoksi metana. Paham ya? Coba berikutnya, kita cari rantai yang terpanjang. Rantai utama yang terpanjang yang mana? Oh, ini anak-anak rantai utamanya. Kan gugus eternya tidak masuk ke dalam rantai utama. Jadi rantai utamanya ini ya. Nah, yang lainnya ini adalah gugus eternya. Nah, gugus eternya. Jadi kita sebutnya apa? Yang ini disebut dulu ya. Satu atom C kita sebut metoksi ya. Metoksi. Nah, O-nya ini terikat pada atom C nomor berapa? Ingat ya, O tadi harus diberi nomor terkecil. Jadi penomorannya dimulai dari kiri atau kanan? Ya, dimulai dari sebelah kanan ya. Jadi ini atom C nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi kita sebut sebagai 1, nah, dia terikat di atom C nomor 1, jadi kita sebut 1 metoksi. Nah, ini metoksi. Ada 3 atom C adalah propana ya. 1 metoksi propana. Ya, 1 metoksi propana. Nah, berikutnya ya. Lagi-lagi kita cari yang rantai utama yang kandungan atom C-nya paling banyak. Jadi yang mana anak-anak? Ya, yang ini ya. Nah, ini adalah rantai utamanya. Jadi ada berapa nih? Ada 4 atom C. Nah, kita lihat O terikat pada atom C nomor berapa? Jadi kita menghitungnya, dihitung sehingga O ini akan mendapat nomor terkecil ya, tentu saja dari bawah ya. Kalau dari bawah ini 1, 2, jadi O-nya terikat pada atom C nomor 2. Kalau dari kanan, maka atom C terikat pada O-nya akan terikat pada atom C yang nomor 3. Nah, sesuai dengan aturan IUPAC, maka O-nya harus terikat pada atom C yang nomor terkecil. Jadi kita hitungnya, kita beri nomor di sini 1 ya, 2, 3, 4. Nah, jadi karena terikat di nomor atom C, atom nomor 2, maka kita sebut 2. Nah, ini apa ini anak-anak? Oh, cuma ada 1 atom C, jadi 2 metoksi ya. 2 metoksi, ada 4 atom C rantai utamanya, yaitu butana ya, 2 metoksi butana. Nah, sudah mulai paham? Ya, kita lanjut ya, soal nomor 4. Kembali kita akan mencari rantai terpanjang. Ingat bahwa gugusan ether tidak masuk di rantai utama. Jadi yang mana ini? Jadi yang ini ya.
Nah, jadi 1, 2, 3, 4. Ini adalah rantai utama. Oke, saya garis dulu biar jelas ya. Ini adalah rantai utama. Jadi, oh ini ada 2 atom C ya. Jadi kita hitungnya 2, bukan 1. 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 atom C. Nah, yang ini adalah apa ini? Gugus ether. Ini adalah gugus ethernya. Ya, gugus ether, dan yang ini adalah cabang ya, cabang. Ini rantai utama, ini cabangnya, ini gugus ether. Gugus ethernya terikat pada atom C nomor berapa? Apakah kita berhitung dari kanan? Kalau dari kanan, maka akan berada di atom C nomor 3 ya. Di sini 2 ya. 1, 2, 3. Kalau dari kiri 1, 2, 3. Jadi sama-sama O atau gugus ether terikat pada atom C nomor 3. Terus bagaimana ini? Mana yang dipilih? Nah, lihat kalau ada yang bercabang, nah, jadi kalau kita ngitungnya dari kanan C-nya berada O terikat pada atom C nomor 3, dari kiri pun juga terikat pada atom C nomor 3, maka kita akan prioritaskan ya, oh ini ada cabang. Berarti cabang ini harus mendapat nilai terkecil ya. Jadi kalau kita mendapat menghitung dari kanan, maka cabangnya akan berada di nomor 4. Yaitu tidak boleh ya menyalahi aturan. Maka kita berhitungnya dari sini ya, 1, 2. Jadi cabangnya berada di nomor 2 ya. Jadi kita sebut dulu apa? Alkoksinya masuk dulu. Nih, dia dimasuk di 1, 2, 3. Jadi 3 apa ini anak-anak? Nah, ini akan ada 2 atom C. Ya. Maka 3 etoksi ya. Kan ada etana ya. Kalau ini alkoksi ya, alkoksi. Jadi 3 etoksi ya, etoksi. Kalau atom C1 namanya metoksi. Kalau 2 atom C etoksi ya, dia terikat pada C nomor 3, maka kita sebut 3 etoksi. Nah, cabangnya di atom C nomor 2. 3 etoksi, 2 metil. Nah, ada berapa atom C? Ada 5 atom C yang di sini. Maka 3 etoksi, 2 metil pentana ya, 5 atom C ya. Jadi senyawa ini diberi nama 3 etoksi. Kenapa 3 etoksi? Karena O-nya terikat pada atom C nomor 3. 2 metil, kenapa 2? Karena metilnya terikat pada atom C nomor 2. Ingat pemberian nomornya tidak diawali dari sebelah kanan, oleh karena di sini ada cabang ya, sesuai dengan aturan. Seandainya tidak ada cabang, berarti bebas anak-anak ya. 1, 2, 3 atau dari kanan ya. Karena di sini ada cabang, maka diistimewakan cabang ini harus mendapatkan nomor terkecil ya. Semakin paham? Oke, kita lanjut. Nomor 5. Sama kita akan menentukan rantai terpanjang ya. Jadi yang mana? Oh, yang ini ya, jelas ya. Di sini ada 2 atom C ya. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Yang lainnya adalah gugus ether ya. Oke, gugus ethernya yang mana? Ini ya, gugus ethernya ya. Ini adalah gugus ethernya. Ini rantai utamanya ya. Ada cabang nggak? Nggak ada ya, nggak ada cabang. Baik, rantai utamanya ada berapa tadi? Ini 1, 2, 3. Jadi ini ada di nomor 3 ya. Ada di nomor 3. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana cara menyebutkannya? Ya, sebut dulu nih, nomor O-nya berada atau terikat di atom C nomor 3. Jadi 3, lihat ini ada 2 atom C, apa? 3 etoksi ya.
ada 6. Di sini tadi rantai utamanya ada 6, apa? 3 etoksiheksana ya. 3 etoksiheksana. Oke. Semakin paham ya anak-anak. Kita lanjut soal terakhir ya. Nah, itu hati-hati. Ini gimana nih cara memberikan namanya? Ya. Anak-anak harus jeli. Ya, ini ada C2H5. Ini juga ada C2H5. Jadi bagaimana cara memberikan namanya? Ya, sesuai dengan aturan ya. Ya, sebentar. Jadi sesuai dengan aturan tadi IUPAC, maka kita beri nama, kiranya ini ada kurang atom C yang masuk ya. Kiranya ini, oke, saya hapus sebentar anak-anak. Ini ada kurang atom C, sebentar ya, saya hapus. Jadi, ini ya. Nah, begini. Yuk. Nah, begini yang benar ya. Jadi kurang atom C yang di sini tadi. Baik. Sekarang kita sudah jelas ya bahwa rantai utamanya di mana? Ya, dimulai dari ini ya, 2. Ini ada 2 atom C, 2, 3, 4, 5. Sedangkan ini adalah gugus eternya. Jadi, ini terikat pada atom C nomor berapa ini O-nya? Coba kita hitung. Kalau dari sini 1, 2, 3. Ya, ini juga 1, 2, 3. Nah, sama seperti ini tadi sebetulnya posisinya. Hanya di sini tadi tidak ada cabang. Di sini tidak ada cabang. Jadi rantai utamanya tidak ada cabang. Jadi sehingga kita bisa langsung memberi nama. Ini O-nya terikat pada atom C nomor 3. Jadi 3 metoksi ya. 3 metoksi apa? 5 atom C ya, pentana ya. Nah, gimana anak-anak? Ya, baik anak-anak. Kita sudahi pembelajaran pada hari ini, yaitu belajar tentang ether dan cara pemberian nama ya, atau tata nama ether menurut IUPAC ya. Ya, sebetulnya ada 2 tata nama ya, trivial dan IUPAC. Pada video berikutnya akan dijelaskan bagaimana pemberian nama ether menurut tata nama trivial. Ya, baik anak-anak, jangan lupa share video ini ke teman-temannya ya, supaya mereka juga mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan ilmu-ilmu yang terbaru dari bimbingan belajar mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.